Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Azara dengan NIM 03071381924059 dari kelas Palembang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Pak Stefanus Nalendra Jati, STMT, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemodelan 3D geologi berdasarkan data bor, penampang geologi, serta peta geologi di migas dan juga pertambangan. Dalam berbagai aplikasi yang melibatkan pemodelan geologi, data geologi yang tersedia biasanya terdiri dari dokumen seperti penampang geologi atau peta geologi dan deskripsi singkatan. Untuk membangun model geologi 3D yang akurat berdasarkan informasi ini, perlu dikembangkan metodologi yang memperhitungkan keragaman data yang tersedia. Model seperti itu dari geometri badan geologi juga harus mudah diedit dan diperbarui untuk mengintegrasikan data baru. Metodologi ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara komprehensif, validasi data yang efektif, dan juga pembaruan model yang lebih mudah. Dengan demikian, perhatian khusus telah diberikan pada struktur data dan aliran pemrosesan. Metodologi yang diadopsi diimplementasikan pada arsitektur sistem yang dibentuk oleh sistem informasi geografis, geomodeler, dan database yang berkomunikasi melalui transfer file. Berikut adalah metode penelitian. Yang pertama adalah sumber informasi. Sumber utama informasi geologi adalah catatan survei geologi. Ada data tepat waktu yang biasanya terdiri dari deskripsi lubang bor dan juga singkapan dengan informasi litologi, paleontologi, dan atau struktur yang dikumpulkan selama pemetaan geologi atau pekerjaan lapangan lainnya. Yang kedua adalah metodologi yang dikembangkan. Metodologi yang dikembangkan mencakup beberapa langkah untuk mengolah data tergantung pada tipenya. Beberapa langkah otomatis untuk mempercepat pemrosesan data dan memungkinkan pembaruan model dan yang lebih mudah. Langkah-langkah lain seperti reinterpretasi atau validasi data memerlukan interaksi pengguna. Yang ketiga merupakan aplikasi untuk penutup bekas penampung gas. Tindak lanjut ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi masalah seperti ambruk, air naik, atau kebocoran gas sisa. Ide di balik pemodelan geometri formasi geologi adalah untuk membuat kerangka numerik untuk memungkinkan pemodelan lebih lanjut dari karakteristik bawah tanah seperti sifat hidrogeologi dari badan geologi. Berikut merupakan hasil penelitiannya. Yang pertama yaitu sumber data dan perangkat lunak. Model numerik dari struktur geologi lapisan tanah di atas penampung gas dibangun dari data ketepatan waktu, penampang melintang, dan data kartografi. Data ini didistribusikan secara tidak teratur dan memiliki kualitas yang sangat berbeda. Yang pertama merupakan peta geologi yang disederhanakan dengan luasan penyimpanan gas dengan garis putus-putus dan juga batas area yang dimodelkan atau garis padat. Yang kedua merupakan penampang lintang di bagian utara model yang menunjukkan struktur penurunan di ekstremitas timur cekungan Mons di mana sedimen kapur terperangkap dan dilepisi oleh sedimen Kenozoikum tabular. Yang kedua merupakan penerapan metodologi dan hasil. Untuk memberikan perkiraan kasar tentang jumlah dan distribusi spesial dari informasi yang divalidasi, peta kedekatan bukti langsung dihitung untuk formasi Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum yang terdapat pada gambar 3. Dan juga terkadang interpretasi sebelumnya dalam istilah kronostratigrafi hanya diterjemahkan dalam formasi, yang pada akhirnya beberapa alat yang dibuat khusus telah ditulis untuk memanipulasi, mengontrol, dan memvalidasi data ini melalui antarmuka yang disesuaikan pada gambar keempat. Gambar ketiga ini merupakan distribusi data di daerah penelitian, sedangkan yang keempat merupakan manajemen database. Selanjutnya, gambar kelima ini yang merupakan konstruksi permukaan geologi. Di area yang cakupan datanya buruk, batasan tambahan seperti batasan ketebalan lapisan akan lebih menentukan bantalan permukaan. Mengingat konteks geologi dan sebaran data dalam hal ini segitiga dan tepi sekitar 250 meter dipilih. Setelah permukaan ini dibuat, maka semua batas dibatasi hanya bergerak pada garis lurus di Z arah. Daerah ini kemudian dibuat di perbatasan untuk membedakan batas singkapan dari batas luasan dan keliling model. Batas singkapan diproyeksikan secara vertikal ke permukaan topografi 3D. Demikian pula, batas-batas yang setara dengan batas-batas yang diproyeksikan vertikalitas pada permukaan formasi di atas atau di bawah sesuai dengan geometri formasi. Kalau perbatasan yang diproyeksikan, atau dari perbatasan yang disesuaikan dengan batas geologis diatur seperti node control, yang berarti bahwa mereka tidak diizinkan untuk bergerak selama interpolasi. Proses yang sama diterapkan untuk formasi. Semua operasi ini dilakukan melalui skrip. Berikut ini adalah gambar ke-6 atau konstruksi bidang patahan.
Beberapa sesar mempengaruhi basement Paleozoikum dan juga telah dimodelkan dari penampang melintang di daerah penelitian. Bagian-bagian yang terdigitalkan di JIS diimpor dalam kurva Map-GOCAT dengan property fault yang terdapat pada gambar 6A. Sedangkan pada langkah ini juga, permukaan kesalahan lainnya dimodelkan untuk divisualisasikan dalam model 3D yang terdapat pada gambar 6B. Berikut ini merupakan model geologi 3D dari situs penyimpanan Andrew Lesch dan Paranes. Langkah selanjutnya yaitu membangun unit stratigrafi dan didefinisikan untuk mempresentasikannya dengan 10 lapisan. Kemudian didefinisikan ukuran sel rata-rata dalam rencana horizontal, sekitar 30 meter. Lalu pekerjaan konstruksi Great Reservoir 3D diakhiri dengan pembuatan model geologi 3D di mana setiap formasi diwakili oleh suatu wilayah. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.